Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi puji syukur yang tiada henti selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas sekian banyak kenikmatan dan karunia yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Lebih bersyukur lagi saat kemudian anugerah kenikmatan itu selalu bisa kita gunakan untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keberadaan kita pagi hari ini di masjid ini selalu mendapatkan cucuran rahmat, barokah dan juga ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Saat Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah, pada hakikatnya Allah itu sudah dekat dengan hambanya. Saat Allah memerintahkan hambanya untuk berusaha selalu dekat kepada Allah dengan berbagai bentuk sarana dan fasilitas, saat Allah memerintahkan kita untuk taat beribadah, saat Allah mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak diciptakan kecuali hanya untuk mengabdi beribadah kepada Allah, Allah telah memberikan sekian banyak kemudahan yang berupa sarana agar kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kedekatan hamba dengan Allah itu merupakan satu kemuliaan. Saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dengan berbagai macam bentuk ibadah, saat Allah kemudian melarang kita berbagai bentuk perbuatan, itu tidak lepas dari hikmah, dan sekali lagi perintahnya itu merupakan sesuatu yang masih di bawah kemampuan hambanya. Tidak ada satu perintah pun yang itu kemudian di luar batas kemampuan manusia. Karena Allah sudah menegaskan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah memerintahkan hambanya itu dengan sesuatu yang di luar batas kemampuannya. Dan ini bentuk rahmat Allah kepada hamba. Kalau kita buka misalnya di dalam Al-Quran, misalnya ada orang yang tidak mengenal seperti apa sih sifat Allah itu. Kalau dikatakan bahwa Allah itu pencipta, Allah itu adalah zat yang layak untuk disembah, kemudian ingin mengenal kepada Allah, cobalah berikan Al-Quran. Ini Quran yang membuktikan bahwa itu maha segala-galanya. Waktu kita buka Al-Quran, yang pertama kali kita dapatkan itu ayat apa? Ayat 1. Yang pertama kali kita buka Al-Quran, kita temukan surat Al-Fatihah yang ayat pertamanya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali kita buka Al-Quran, kita menemukan surat Fatihah, ayat 1 berbunyi Bismillah, dengan nama Allah yang menunjukkan kepada zatnya. Lalu Allah memperkenalkan dirinya dengan sifatnya. Sifat apa yang dibawakan di dalam ayat itu? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tidak membawakan sifat-sifat yang lain. Dengan membawakan sifat, mengenalkan dengan dua sifat, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Artinya Allah maha penyayang, maha Rahman, maha Rahim. Kenapa ya kok kemudian ayat pertama dalam Al-Quran itu Allah memperkenalkan dirinya dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim? Di dalam Al-Quran yang ada 114 surat,
Ada 6.236 ayat yang isinya itu banyak perintah di situ. Isinya di situ banyak larangan-larangan. Isinya di situ banyak petunjuk, banyak himbauan agar kita melakukan atau kita diperintahkan untuk tidak melakukan, kita dilarang. Semua yang ada dalam Al-Quran, tuntunan-tuntunan murni itu karena rahmat dan kasih sayang Allah. Jadi waktu kita baca Bismillahirrahmanirrahim, ingatlah bahwa apapun yang kau dapatkan dalam Al-Quran ini itu karena rahmat dan rahimnya Allah. Jadi jangan ragu, rahmat dan rahimnya Allah itu maka kita dituntun. Karena rahmat dan rahimnya Allah itu kita diberi petunjuk. Bahkan karena rahmat dan rahimnya Allah kepada hambanya, waktu kita diciptakan di muka bumi ini, lalu kemudian diminta untuk menyembahnya, itu kita tidak dilepas begitu saja. Tapi Allah masih mengutus para nabi dari golongan manusia. Tujuannya untuk apa? Hudan, memberikan petunjuk. Para nabi diutus untuk menyampaikan pesan-pesan Allah agar kemudian kita sebagai manusia hamba Allah itu tidak salah langkah, dan kemudian nanti tidak ada alasan saya tidak tahu kalau ini ternyata dilarang, saya tidak tahu kalau ternyata diperintahkan, karena nabinya sudah diutus dan juga kitab diturunkan oleh Allah sebagai pedoman. Kamu mau melangkah, kamu mau berjalan, kamu mau beraktivitas, ini loh pedomannya, gunakan. Dan pedoman itu dijelaskan oleh nabinya. Jadi tidak ada manusia bisa beralasan. Dan sekali lagi, semua yang diperintahkan Allah itu merupakan hal yang mudah. Sekali lagi, bukti dari rahmat Allah kepada hambanya saat kita diberikan petunjuk dan diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang masih di bawah kemampuan manusia. Allah tidak pernah mendolimi hambanya, dan Allah berusaha untuk menyelamatkan siapapun itu. Coba ya, kalau kita lihat dakwah para nabi yang diajak itu, kalau dulu-dulu itu orang-orang kafir, yang mayoritas mereka itu penyembah berhala, yang mereka itu kemudian congkak sombong dengan mungkin banyaknya tentara, mungkin dengan kekuasaannya. Diutuslah Nabi untuk datang kepada mereka, untuk kemudian diingatkan, diajak bahwa apa yang kau lakukan selama ini itu salah, marilah menyembah Tuhan yang satu, pencipta alam semesta termasuk juga manusia. Tidak pengen kemudian ada hambanya itu yang tersesat. Kalau sudah tersesat di dunia, nanti kerugiannya di akhirat. Bapak Ibu tahu dengan Fir'aun ya, sekalipun tidak kenal, paling tidak tahu dengan kisahnya. Seperti apa Fir'aun itu ya? Penguasa, raja yang semena-menanya luar biasa, membantai siapa? Membantai bayi. Coba, bukan membantai orang dewasa, bayi yang baru lahir. Jika kemudian bayi itu laki-laki, maka harus bunuh. Jadi banyak bayi-bayi yang lahir karena jenis kelaminnya laki-laki, maka kemudian dibantai habis sesuai dengan petunjuk dari peramalnya yang dikhawatirkan akan menjatuhkan kekuasaannya. Rasa-rasanya dalam sejarah tidak pernah ada ya penguasa membantai bayi. Pembantaian etnis mungkin terjadi, tapi yang dibantai itu orang-orang dewasa. Membantai bayi baru kali itu. Yang mengklaim bahwa Sungai Nil itu mengalir dengan perintahnya, bahkan mengklaim dirinya sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'la. Itu pun yang sudah seperti itu terlewat batas pelanggarannya, itu Allah masih kemudian mengutus, memerintahkan Nabi Musa untuk datang ke Fir'aun, mengingatkan, mengajak agar beriman. Artinya apa? Allah tidak pengen sekalipun Fir'aun yang seperti itu untuk kemudian celaka. Pengen diselamatkan. Wahai Musa, datanglah kau kepada Fir'aun, ajak dia
wa qula qaulan layyina, perintah kepada Nabi Musa, Nabi Harun untuk kemudian bertutur kata yang lembut agar dia mau ikut. Sekelas Fir'aun pun karena begitu rahmatnya Allah tidak pengen orang ini celaka. Betapa kemudian besarnya rahmat Allah kepada hambanya. Maka itu kemudian kalau kita diperintahkan untuk patuh, untuk taat, untuk kemudian mengabdi, itu satu kewajaran. Karena sekali lagi bahwa ini kita diperintahkan demi untuk kebaikan manusia itu sendiri. Dan tadi kita katakan bahwa tidak ada sesuatu yang berat. Hanya saja mungkin nafsu yang merasa berat. Kadang sesuatu yang tidak disukai oleh nafsu, justru itulah kemudian ada perintah. Bapak Ibu kalau ditanya misalnya, puasa ini, ibadah puasa ini kita sukai apa tidak disukai ya? Mana lebih senang, puasa apa makan? Mungkin fitrah kita mengatakan ya lebih enak makan daripada tidak boleh makan seharian. Karena apa? Karena itu berkaitan dengan nafsu. Maka itulah kemudian ada perintah. Perintah puasa wajib. Kalau puasa itu disukai oleh nafsu, tidak perlu diperintahkan, pasti akan dijalani. Kalau puasa itu disukai oleh nafsu, tidak perlu ada perintah, karena sudah disukai. Dan tidak ada gunanya kalau kemudian diperintahkan sesuatu yang sudah disukai oleh nafsunya. Karena puasa itu tidak disukai oleh nafsu, maka ada perintah. Termasuk juga sholat, mungkin tidak semua orang bisa melaksanakan sholat dengan mudah. Mungkin ada yang merasa berat, maka itu ada perintah di situ. Apapun yang diperintahkan oleh Allah itu biasanya tidak disukai oleh nafsu. Maka itu Allah kemudian memberikan perintah-perintah semacam itu, dan itu untuk kebaikan hamba. Sekian banyak kemudahan. Coba kadang Allah waktu memerintahkan manusia itu memberikan fasilitas yang begitu luas, ragamnya banyak dan amat mudah. Kemudahan itu terkadang dalam bentuk mudahnya untuk diringankan, mudahnya dengan keringanan untuk melakukannya. Kadang juga dengan memotivasi bahwa siapa melakukan ini itu akan dilipat gandakan. Ini bentuk kemudian motivasi agar kita kemudian mendekat. Tidak ada satu orang pun yang boleh beralasan bahwa saya tidak bisa melakukan ini, saya tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan ibadah ini. Karena Allah memberikan pilihan alternatif untuk orang mendekat kepada Allah itu amat banyak dan beragam. Saya tidak bisa memperbanyak sholat-sholat sunnah misalnya, ya sudah mungkin dengan sedekah. Saya tidak bisa sedekah, ya sudah dengan baca Quran. Saya tidak bisa baca Quran, mungkin dengan bantu orang lain. Saya tidak bisa bantu orang lain, mungkin dengan berzikir. Tidak ada alasan kemudian orang saya tidak bisa mendekat kepada Allah dengan bentuk ibadah. Karena apa? Karena jenis ibadah, terutama berkaitan dengan tuntunan-tuntunan ibadah sunnah, nawafil, itu ragamnya banyak. Dan kita selalu dimotivasi untuk itu. Zikir saja, ada orang yang tidak mampu untuk zikir. Orang berzikir itu modalnya apa ya? Fisiknya harus kuat, butuh banyak waktu, butuh tenaga, butuh biaya? Sama sekali tidak. Apa usaha harus dilakukan dengan zikir itu? Hanya dengan gerakkan lisan. Ada yang tidak mampu. Seringan itu, tapi kemudian dengan perbuatan yang ringan itu dapat mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Dan juga nilai pahalanya tidak nanggung-nanggung terkadang. Hanya saja orang terkadang abai. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW, ini contoh zikir saja. Kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani 'indar rahman. Ada dua kalimat zikir yang sangat ringan diucapkan oleh lisan, tapi bobotnya di timbangan amat sangat berat, dan dua kalimat itu sangat dicintai oleh Allah. Apa itu? Subhanallah wa bihamdih, subhanallah
azim. Dua kalimat yang amat sangat ringan. Kalau itu kita ucapkan, Allah itu cintanya dengan kalimat ini luar biasa. Kalau cinta dengan kalimat ini berarti Allah cinta kepada orang yang mengucapkan kalimat ini, dan bobotnya luar biasa besar. Padahal hanya subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kapan kita mengucapkan ini? Apa harus saat kemudian kita berada di masjid? Apa saat kemudian selesai sholat, tunggu sholat? Apa harus kemudian saat kita di posisi tertentu? Apa saat kita harus berwudu? Ternyata tidak. Kapanpun orang berzikir itu bisa, dalam situasi kondisi apapun. Lagi nunggu orang duduk sambil duduk, lisan kita bisa berzikir dengan kalimat itu memenuhi timbangan. Tahu timbangan di akhirat? Tidak usah dibayangkan sudah. Kalau dikatakan itu kemudian memenuhi timbangan, memberatkan timbangan, padahal seringan itu. Jadi rasa-rasanya rugi. Kita sambil berjalan berzikir juga bisa. Kita sambil berkendaraan dengan baca zikir itu juga bisa. Jadi ruginya itu luar biasa kalau kemudian ada sesuatu amalan yang itu ringan dan kita bisa mengerjakan lalu kemudian diabaikan. Bapak Ibu, mungkin ibu-ibu ya kalau belanja di pasar, beli sesuatu yang kemudian 1 kilo 2 kilo, saat di rumah ditimbang ternyata kurang misalnya 1-2 on, itu kadang ngomel-ngomel, saya beli sekian kemudian dikurangi sekian. Waduh, itu sudah kemudian mengecam penjualnya. Kita juga sebetulnya banyak rugi karena kita mengabaikan amalan yang ringan dan mungkin sangat untuk kita lakukan tapi kemudian ditinggalkan. Kapanpun kita baca, kita menambah timbangan semacam itu. Termasuk juga banyak fasilitas, banyak sarana yang bisa kemudian kita gunakan. Ada hal-hal yang itu mungkin agak sulit, tapi kemudian sebetulnya bisa. Allah itu memberikan lipatan-lipatan ganda pahala di banyak tempat. Ada di banyak tempat, ada di banyak waktu. Kalau kemudian berkaitan dengan tempat, coba ini juga memotivasi ya. Ada amalan-amalan yang kalau kita lakukan di tempat tertentu maka Allah akan melipat gandakan itu. Seperti sholat, kalau kita sholat di masjid ini atau mungkin di masjid sebelah atau mungkin di masjid jamek sekalipun, itu pahalanya berapa Pak? Kita hanya dihitung pahala itu lipat ganda berkaitan dengan jamaahnya, atau mungkin berkaitan dengan jauh dekatnya langkah kita, satu menaikkan derajat, satu menghapus dosa. Tapi tidak ada dikatakan bahwa kalau saya sholat di masjid Al-Jannah, ya ini pahalanya misalnya katakan tambahan 50, kalau sholat di masjid jamek jadinya 100. Tidak ada semacam itu. Tetap nilai jamaahnya dimanapun kita sholat di masjid itu. Tapi kalau kemudian ada masjid, kalau kita sholat di situ, maka ada plus tambahan dari pahala. Sholat di mana? Ada 3 tempat. Ada Masjidil Haram, ada Masjid Nabawi, ada Masjidil Aqsa. Kalau kita sholat di Masjidil Aqsa, maka tambahannya selain nilai jamaahnya 27 derajat, apa tambahannya? Seperti sholat 500 kali, 500 rakaat, 500 kali sholat ketimbang di masjid lain. Kita sholat di masjid Istiqlal misalnya, maka tidak ada lipat ganda itu. Tapi kalau kita sholat di Masjidil Aqsa, maka seperti kita sholat 500 kali ketimbang sholat di masjid, dibanding dengan sholat di masjid yang lain. Sholat di Masjid Nabawi seperti sholat 1000 kali. Nanti bisa dihitung ya. Saya sholat 1000 kali itu kira-kira membutuhkan waktu berapa lama? Berapa hari, berapa minggu, berapa pekan? Sholat di Masjidil Haram berapa Pak? 100.000 kali. Jenengan nanti di rumah bisa hitung-hitung. Sholat 100.000 kali itu kira-kira butuh waktu berapa tahun? Ngitungnya itu gini Pak, kalau saya sholat 2 rakaat, katakan 5 menit. Kalau saya sholat 10 rakaat berarti butuh berapa? 20
25 menit ya. 25 menit. 20 menit. Kalau 10 rakaat. Kalau 100 rakaat 250 menit. Kalau 1000 rakaat berarti 2500 menit. Kalau sampai 100.000 nanti kemudian dihitung dengan jam, lalu dikalikan. Kalau satu hari itu 24 jam, lalu kalikan. Bisa jadi kita sholat sehari di Masjidil Haram yaitu 5 kali, itu sudah melebihi batas jatah usia kita di dunia. Seperti sholat seumur hidup bahkan lebih. Hanya sholat sehari di Masjidil Haram. Jadi kalau ada orang, saya ini pengen umroh tapi kok biayanya mahal ya, berapa? Kisaran 30 juta. Orang itu akan rela berkorban, menabung demi untuk mendapatkan uang 30 juta berangkat umroh. Untuk mendapatkan apa? Agar saya bisa sholat di Masjidil Haram yang nilainya seperti 100.000 kali sholat, dan 30 juta itu tidak ada nilai apa-apa, tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan orang bisa sholat di Masjidil Haram dengan 1000 kali. 1000 kali itu sekali lagi itu melebihi jatah usia manusia berlipat-lipat. Jadi sehari itu nanti kalau kita hitung mungkin bisa sampai usia 250 tahun. Ada orang sekarang usianya 250 tahun padahal sholat sehari. Lah masa kemudian di Masjidil Haram itu hanya sehari di Mekah? Biasanya minimal, biasanya paling tidak 4 hari 5 hari dibagi Madinah. Dan juga itu kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya saat dia ingin kemudian mendekatkan diri dengan berusaha untuk mendapatkan ibadah yang itu berlipat ganda. Jadi tidak ada nilainya, termasuk juga berkait saya tidak mampu tapi gimana lagi, pas-pasan. Ada sarana lain, tidak ada alasan tidak kemudian mendekatkan diri kepada Allah. Berkaitan dengan waktu misalnya, tidak mampu berangkat, ada kemudian ibadah juga dilipat gandakan tapi berkaitan dengan waktu. Sekali lagi ini kemudahan yang diberikan oleh Allah. Seperti apa misalnya? Waktu itu kita di bulan Ramadan, nanti itu kita akan mendapatkan 1 hari yang itu lebih baik dari 1000 bulan. Malam apa itu? Lailatul Qadar. Coba, Ramadan ini kata Rasulullah bulan yang penuh barokah, yang penuh dengan kebaikan. Salah satu barokah yang Allah berikan kepada hambanya di bulan Ramadan, Allah memberikan 1 malam yang itu bernilai lebih dari 1000 bulan. Berapa tahun berarti? 83 tahun. Usia umat Rasulullah SAW ini mayoritas 60 sampai 70 tahun. Jarang sekali kita mendapatkan, sekalipun ada tapi jarang sekali usia sudah sampai kepada 80 apalagi lebih. Tapi ada satu ibadah yang ini bukti rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada hambanya. Ya sudah, cobalah raih. Ada 1 malam kalau kamu beribadah di situ dengan apapun jenis ibadah dan kebaikan yang kau lakukan, maka akan mendapatkan pahala melebihi usiamu. Ibadahlah, raihlah malam itu, malam Lailatul Qadar yang Rasulullah SAW mengatakan berada di 10 terakhir. Bahkan dalam riwayat ditegaskan di hari-hari ganjil. Tapi tidak usahlah cari ganjil genapnya, usaha aja di 10 terakhir. Bentuk usaha untuk mendapatkan nilai pahala melebihi dari jatah usia kita saat ini. 83 tahun. Dan kalau sudah mendapatkan itu sempurna. Itu sempurna. Ini rahmat Allah supaya orang ini tidak rugi, supaya hambanya ini tidak rugi. Allah tidak pernah mendolimi hambanya, Allah tidak pernah merugikan hambanya. Tapi kadang hamba itu sendiri yang merugikan dirinya sendiri. Wa ma kana Allah liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Allah tidak pernah mendolimi hambanya, tapi hamba itu sendiri seringkali merugikan dan mendolimi dirinya sendiri. Merugikan, mendolimi dirinya sendiri apa? Ya tadi itu, tidak peduli dengan kemaslahatan dia kelak untuk hidup di akhiratnya.
diberikan fasilitas oleh Allah, diberikan sarana sudah oleh Allah agar kemudian dia ingat melakukan itu, tapi kemudian enggan. Termasuk juga ibadah-ibadah sunnah, Allah melipat gandakan dengan nilai yang luar biasa, dan itu sebetulnya ringan. Mungkin kemarin sempat disinggung, ada ibadah yang kalau kita lakukan maka kita dinilai seperti melakukan sholat separuh malam. Sholat apa, Pak? Sholat isya berjamaah. Man shallal isya'a jama'atan faka'annahu shalla nisfal laili. Siapa yang sholat isya berjamaah itu seperti sholat separuh malam. Ada juga kalau sholat kita lakukan berjamaah seperti sholat semalam suntuk. Sholat apa? Sholat subuh seperti yang tadi kita lakukan. Sholat subuh berjamaah itu pahalanya seperti sholat semalam suntuk. Malam itu mulainya jam berapa ya? Katakan jam 6 misalnya, waktu hurufus syams, waktu tenggelamnya matahari, awal malam jam 6. Akhir malam itu jam berapa? Katakan jam 4 misalnya. Berarti berapa jam itu? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 10 jam. Ada ndak yang pernah sholat 10 jam suntuk ya? Sholat semalam suntuk itu berarti berapa rakaat ya? Nanti bisa ngitungnya gini aja. Kalau saya sholat 2 rakaat itu 5 menit, maka 1 jam itu dapat berapa rakaat? 5 menit 2 rakaat. Kalau 10 menit 4 rakaat. Kalikan nanti menjadi 60 menit. Kalau 60 menit berarti berapa? 12 rakaat. 60 menit 12 rakaat. Itu 1 jam berarti. 12 kali 10 berarti 120. Iya. Berarti orang yang sholat subuh berjamaah seperti melaksanakan sholat sebanyak 120 rakaat. Ada yang pernah tarawih 120 rakaat? 23 rakaat aja rasanya pengen cepet-cepetan. Ini kita sholat subuh berjamaah, kalau memang 2 rakaat itu 5 menit, maka seperti sholat 120 rakaat. Rasa-rasanya kita belum pernah mendapatkan itu ya. Jadi tidak perlu kita membutuhkan waktu 10 jam, tidak perlu kita bergerak sebanyak 120 rakaat, 120 kali, tapi hanya dengan sholat subuh berjamaah kita mendapatkan 120 rakaat. Ini kemudahan yang sebetulnya Allah berikan, termasuk juga kita untuk memotivasi agar orang itu mau melangkahkan kakinya ke masjid, terutama saat sholat subuh. Kenapa fasilitas kelebihan itu diberikan oleh Allah di sholat isya dan sholat subuh, kok bukan sholat duhur misalnya, atau sholat maghrib misalnya? Karena memang di situ ada tantangan, di situ nafsu itu mulai memberatkan kita untuk melangkah. Orang kalau maghrib itu biasanya lebih sregep untuk ke masjid, karena apa? Mungkin pulang kerja sudah di rumah, istirahat, mandi-mandi seger, adzan maghrib siap untuk kemudian ke masjid. Begitu pulang maghrib ke rumah, mungkin juga makan atau istirahat, bercengkrama dengan keluarga, balik lagi ke masjid itu sudah mulai ada tantangan. Maka tuh dimotivasi, berangkat tuh, tak kasih nilai pahala seperti ini. Apalagi subuh, tantangannya lebih berat. Orang lagi nikmat-nikmatnya tidur, tiba-tiba kemudian mendengar adzan harus kemudian bangun, harus ke kamar mandi, harus, itu tantangannya berat. Maka itu Allah memberikan satu bonus tambahan. Berangkat ke masjid saat subuh saya berikan ini. Tantangannya semacam itu. Karena apa? Waktu. Karena berkaitan dengan waktu. Jadi saat kita lakukan itu Allah memberikan tambahan. Dan itu sebetulnya kalau kita hanya bisa melawan nafsu, hanya melangkah ke masjid, sholat, maka mendapatkan itu. Termasuk kita sekarang ada kajian, mulai tadi sholat subuh kita duduk di sini sampai jam berapa nanti? Sampai syuruk.
duduk ada kegiatan kajian sampai syuruk, lalu nanti kita tutup dengan 2 rakaat sholat syuruk, nilai pahalanya apa Pak? Seperti haji dan umroh, tamah kata Rasulullah. Pahalanya seperti orang melaksanakan haji dan umroh dengan sempurna. Kalau kita hitung haji itu biayanya berapa ya Pak? Kalau nabung ikut pemerintah itu sekarang berapa? Mungkin 50 ya? 55. Katakan 50 kita bulatkan. 50 juta. Langsung berangkat. Ngantri. Berapa lama? 20 tahun, 25 tahun. Ada uang 50 juta, sudah ada biaya, harus biaya 50 juta, itu pun harus ngantri 50 tahun. Mungkin berangkatnya saat kita berada di barzakh. Di alam barzakh baru dipanggil, jatahnya tiba, itu sudah tidak ada. Jadi harus nginden mulai sekarang untuk kemudian dapat jatah 20-25 tahun ke depan. Kalau harus kemudian saya bisa berangkat tahun ini juga, tapi biayanya bisa sampai kemudian 500 juta. Berangkat sekarang. Tapi ada ibadah yang kemudian kalau kita lakukan itu tidak butuh waktu lama, tidak butuh banyak biaya, tapi kita kemudian mendapatkan nilai pahala seperti haji umroh sempurna. Apa itu? Sholat subuh berjamaah, duduk sejenak, baca Quran, zikir, baca zikir pagi misalnya, sampai kemudian syuruk, tutup dengan 2 rakaat, maka kita mendapatkan pahala seperti haji, tidak usah ngantri, seperti haji, tidak usah mengeluarkan biaya, dan bahkan kemudian plus umrohnya dengan nilai sempurna. Ini kemudahan. Sekali lagi Allah memberikan yang semacam ini tujuannya agar kita itu tidak rugi. Ini bukti sayang Allah. Kalau kamu tidak mampu ke sana, aku berikan fasilitas yang nilainya juga seperti itu. Ada orang bisa bersedekah karena dia merasa punya dana, punya uang. Sedekah. Para sahabat itu tidak semuanya kaya raya. Ada sekian banyak sahabat yang itu miskin. Untuk sedekah itu tidak mampu, karena untuk makan dirinya sendiri aja sudah sulit. Tapi mereka kemudian merasa iri, pengen, ya Allah, ya Rasulullah, aku pengen seperti sahabat-sahabat itu yang mereka itu bersedekah. Tapi aku tidak mampu. Rasulullah memberikan petunjuk. Kalau kamu pengen mendapatkan nilai seperti sedekahnya mereka, orang-orang yang mampu itu, maka kata Rasulullah, ada amalan yang bisa kau lakukan. Kalau kau melakukan itu, maka nilaimu seperti kau bersedekah seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang mampu itu. Apa? Zikir. Baca zikir itu kemudian nilainya seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang itu. Ada sarana yang bisa kemudian dilakukan. Termasuk juga kemudian kalau ingin, ada orang kalau haji umroh misalnya itu merasa kurang gitu ya, saya kok merasa kurang sempurna, saya pengen lagi. Saya pengen kemudian umroh itu tidak hanya kemudian dibimbing oleh para pembimbingnya, saya pengen umroh itu seperti Rasulullah SAW. Rasulullah memberikan, kalau kamu pengen seperti mendapat umroh sempurna, bahkan juga atau mendapatkan haji nilai sempurna, bahkan seperti haji bersamaku, maka cobalah kalau kau mampu untuk melakukan umroh. Kapan? Di bulan Ramadan. Umroh di bulan Ramadan, maka pahalanya seperti haji bersama Rasulullah SAW. Orang itu kan kadang termotivasi saat kemudian ini ada paket umroh. Nanti yang bimbing itu misalnya ada ustadz kondang gitu ya, ustadz nasional, termotivasi, ini nanti pembimbingnya ustadz ini luar biasa semangatnya. Nah kalau kemudian hajinya bersama Rasulullah SAW, ini akan semakin termotivasi. Karena apa? Dan ini juga ada tantangannya, karena biasanya umroh di bulan Ramadan ini tantangannya lebih berat ketimbang umroh di hari-hari yang lain. Ini ada tantangan, tapi Allah SWT memberikan kemudahan dan pelipat gandaan yang jauh lebih besar.
diberikan oleh Allah supaya kemudian tidak ada hambanya yang bisa beralasan bahwa saya tidak bisa mendekatkan diri kita kepada Allah karena ini sulit, karena ini kemudian tidak mampu saya lakukan, karena sarananya banyak dan mudah untuk dilakukan. Jadi kalau ada yang merasa kemudian berat, ada yang merasa kemudian sulit, sebetulnya bukan karena amalan itu sulit atau berat, tapi karena nafsunya yang lebih dominan untuk mengalahkan dia untuk melakukan hal itu. Jadi sekali lagi bahwa kemudahan yang Allah berikan, bukti sebagai rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya itu amat banyak dan juga amat beragam. Termasuk juga sekali lagi kesempatan yang Allah berikan yang itu akan mendapatkan nilai pahala kaitannya dengan pelakunya. Jadi berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan tempat, termasuk juga berkaitan dengan waktu, termasuk juga dengan pelaku. Bapak-bapak, kalau kita sholat Jumat itu dianjurkan untuk datang lebih awal ya. Ada orang yang mungkin dia siap karena mampu atau ada yang bisa dia sedekahkan, maka dia bersedekah. Orang kalau kemudian berangkat Jumatan, mungkin di sakunya nyiapkan ya lembaran uang untuk dia sedekahkan di kotak amal. Di sini ada kotak amal ya? Ada. Mohon maaf, misalnya kalau selesai Jumatan kemudian kotak amal itu dibuka, ada ndak pernah didapatkan lembaran 100.000 gitu misalnya? Ada ya? Banyak ya? Ndak banyak, tapi ada ya? Masya Allah, alhamdulillah. Ada ndak takmir waktu membuka kotak Jumatan itu, kotak amal Jumatan dibuka, ada uang bendelan 100 ribuan, jumlahnya 10 gitu, ada ndak ya? Belum pernah ya? Tapi mungkin langsung masuk di rekening mungkin ya. Ini ada satu amalan, kalau dilakukan oleh orang tersebut, dia akan seperti dinilai memberikan sedekah yang nilainya itu bukan hanya ratus ribu tapi juta, bahkan puluhan juta. Dengan cara apa? Datang lebih awal ke masjid saat Jumatan. Siapa yang datang di jam pertama, maka seperti apa Pak nilainya? Berkorban apa? Onta. Datang yang bagian kedua seperti berkorban sapi. Ketiga kambing, keempat ayam, kelima telur. Setelah itu tutup sudah, tidak dapat apa-apa. Datang awal waktu itu seperti berkorban, bersedekah onta. Berapa harganya onta itu? Sekitar hampir sama dengan sapi, sekitar 20 juta. Ada pernah ke masjid bawa uang 20 juta ya? Kita datang ke masjid di awal waktu, itu oleh Allah dinilai bahwa orang ini seperti bersedekah 20 juta. Sekalipun nanti kemudian selisih pendapat ya, dia yang dimaksudkan dengan awal waktu itu yang seperti apa. Sebagian mengatakan awal waktu itu tidak jauh-jauh dari azan, itu sudah mendapatkan nilai awal waktu. Jadi sebetulnya kalau kita azan itu sekarang jam setengah 12.10 ya, setengah 12 lewat 10, cobalah datang misalnya jam 11 saja. Apalagi bulan Ramadan, kita mungkin bisa ngaji-ngaji Quran, kurang lebih setengah jam duduk di masjid sambil menunggu adzan, itu kita sudah mendapatkan nilai sedekah seperti sedekah onta ataupun juga sapi, sekitar harga 20 juta. Sekalipun di kantong kita tidak ada uang sejumlah itu, tapi Allah berikan fasilitas itu untuk kemudian kita bisa mendapatkan nilai pahala yang sebesar itu. Tapi bukan berarti kemudian tidak perlu sedekah ya, bukan itu. Bukan berarti kalau kita sudah mendapatkan pahala umroh tidak perlu umroh. Bukan berarti kalau kita sudah mendapatkan pahala haji lalu kemudian tidak perlu haji, tidak semacam itu. Itu hanya nilai, kewajiban tetap ada dengan sikap dan perilaku.
Ini sekali lagi fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada kita agar kita kemudian mudah untuk melaksanakan nilai ibadah-ibadah itu untuk kita dapat lakukan. Dan ini juga untuk yang masih usia muda atau mungkin dulu juga ada satu fasilitas yang Allah berikan untuk memotivasi menggunakan waktu usia saat utamanya masih muda. Di hari kiamat itu nanti ada pemberian naungan untuk golongan atau orang-orang tertentu di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, di hari di mana manusia membutuhkan naungan karena kondisi mahsyar yang begitu panas. Ada 7 golongan, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah akan naungi di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang salah satunya apa? Syabun nasya'a fi ibadatillah. Kalau yang pertama itu nanti imamun adil, pemimpin yang adil. Kesempatan bagi mereka yang jadi pemimpin, kalau adil maka dia akan mendapatkan naungan nanti di arsy Allah. Termasuk juga pemuda yang tumbuh dalam kepatuhan, ketaatan kepada Allah, maka kalau dia bisa menjaga istiqomah taat kepada Allah saat dia muda sampai kemudian usia nanti ya dewasa, mungkin juga tua, maka dia akan mendapatkan fasilitas itu, naungan di hari kiamat. Kenapa kok syabun ya, kok bukan syekhun misalnya, orang tua yang tumbuh, orang tua yang taat kepada Allah. Kalau orang tua taat kepada Allah mungkin ya mohon maaf sudah mulai sadar diri, usia sudah lanjut, mulai kemudian ya mendekat kepada Allah. Tapi kalau pemuda lalu kemudian sadar diri bahwa dia istiqomah menjaga langkahnya jangan sampai kemudian melanggar, ini luar biasa karena tantangannya lebih besar. Ya gejolak, kemudian ya pertemanan, lingkungan yang mudah kemudian menggelincirkan orang dan sebagainya, maka kemudian itu tantangan besar. Maka itu kemudian Allah memberikan kelebihan fasilitas kepada orang yang bisa melakukan seperti itu. Termasuk juga orang yang saling cinta semata-mata karena Allah. Kita bisa melakukan itu. Kita ini mungkin saling kenal, sudah bersahabat, kerabat, ada kemudian kita mungkin ya baik itu mungkin di masyarakat, di lingkungan kita tinggal, termasuk juga mungkin di kantor, di tempat kerja. Cobalah kemudian ikat hubungan itu, pertemanan itu dengan semata-mata karena Allah, maka itu nanti akan juga mendapatkan naungan kelak hari kiamat, bahkan dipanggil oleh Allah, mana dulu hamba-hambaku yang mereka itu mengikat hubungan pertemanannya itu karena cinta kepada Allah, dan itu mendapatkan fasilitas. Dan orang cinta karena Allah itu berarti suka, senang kalau melihat temannya senang, susah kalau melihat temannya dalam keadaan susah. Saat dia mendapatkan nilai kebaikan, tidak ingin kebaikan itu berhenti hanya pada dirinya sendiri, dia berusaha untuk menularkan kepada temannya. Rugi kalau kemudian ini hanya ada pada saya pengen teman saya juga mendapatkan nilai kebaikan ini. Tidak suka kalau kemudian melihat temannya berada dalam kesalahan. Tidak suka, tidak senang kalau kemudian temannya berada dalam kemaksiatan, berusaha untuk membimbing atau mengarahkan. Berarti ada nilai amar ma'ruf nahi mungkar, dan itu bukti dari cinta semata-mata karena Allah. Saya tidak senang, saya tidak suka, saya sedih, saya susah kalau melihat teman saya dia dalam kesalahan. Maka diingatkan, amar ma'ruf nahi mungkar akan muncul karena apa? Karena cintanya dibangun karena Allah, bukan cinta untuk kepentingan sesaat. Betapa banyaknya teman saat kemudian kita berada dalam kesenangan, tapi saat dalam keadaan sedih, dalam keadaan susah, maka teman itu jumlahnya sangat sedikit sekali. Saat kemudian itu dibangun, maka ada nilai amar ma'ruf nahi mungkarnya. Dan orang kalau kemudian diajak untuk amar ma'ruf nahi mungkar itu jangan kemudian reaksi menolak atau marah. Kadang kita saat mengingatkan orang, saat dia salah kita ingatkan. Kadang tidak semua orang salah itu mau disalahkan ya.
Kadang juga orang itu kalau diingatkan lalu tersinggung, padahal dia salah. Semestinya kalau dia salah diingatkan, semestinya apa? Berterima kasih. Berterima kasih. Dan kadang orang itu tidak sadar, orang kalau diingatkan itu sebetulnya bagian dari nilai nikmat yang harus dia syukuri karena ada doa yang dikabulkan oleh Allah. Bapak Ibu, kita kan selalu dalam sholat itu baca surat Al-Fatihah ya, yang salah satu ayatnya berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya itu? Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Artinya kalau saya berada di jalan yang tidak lurus, saya berada dalam kesalahan, maka mohon tunjukkan mana yang benar, mana yang harus aku jalani. Dan untuk menunjukkan itu bukan berarti Allah mengutus malaikat lalu nuntun orang itu ke jalan yang lurus, bukan. Tapi Allah mengutus orang lain, mengutus temannya, mengutus kerabatnya untuk kemudian mengajak kepada nilai kebaikan. Mengutus temannya untuk kemudian mengentaskan dia atau beri petunjuk dia agar kemudian tidak melakukan bentuk nilai keburukan. Ini bagian doa. Ini bagian yang kita kemudian doa kita yang kemudian diijabah oleh Allah. Jadi kalau ada orang kemudian ditunjukkan jalan kebenaran dan itu bagian dari nilai kebaikan, lalu dia bereaksi menolak, berarti orang itu tidak sadar dengan doa yang selama ini dibaca dalam sholatnya. Saat orang mengatakan ihdinas siratal mustaqim, itu bukan kemudian sebagai doa formalitas, tapi doa yang memang kita berharap untuk kemudian selalu diberikan petunjuk. Baik petunjuk untuk berkaitan bernilai kebenaran atau petunjuk untuk bisa melakukan hal-hal yang bernilai kebenaran. Karena kalau kita tahu lalu tidak dilakukan, itu nanti akhirnya kemudian akan merugi. Sekali lagi, karena banyaknya fasilitas, banyaknya nilai kebaikan, banyaknya kemudahan, tapi kemudian itu diabaikan dan tidak dilakukan. Sekecil apapun, kalau itu kemudian nilai kebaikan lalu kemudian diabaikan, orang itu akan merasa rugi kelak saat dia melihat catatan amalnya. Andai saja di waktu itu yang berjalan tanpa saya isi dengan apapun, saya isi dengan nilai kebaikan sekecil apapun, maka dia akan mendapatkan balasan dari Allah itu begitu besar. Termasuk dari contoh-contoh yang berkaitan dengan zikir. Katakan orang dalam surga pun itu nanti akan ada yang merasa rugi. Sudah di surga kok rugi? Karena ternyata dia mendapatkan apa yang dia lakukan saat kemudian di dunia, amalan-amalan yang itu kemudian ringan, ternyata balasannya luar biasa besar, hingga dia merasa, kenapa tidak saya isi semua waktu-waktu saya dengan amalan seperti itu, padahal saya mampu, saya bisa, dan saya tahu. Kenapa saya abaikan? Karena sudah melihat ternyata balasannya seperti ini, padahal seringan itu yang saya lakukan. Bapak Ibu, cobalah sekali lagi kita berusaha untuk memperbanyak berbagai macam jenis ibadah, utamanya ibadah-ibadah yang sebetulnya ringan untuk kita lakukan, mampu untuk kita lakukan. Terutama kita sekarang di bulan Ramadan, yang kata Imam Hasan Al-Basri, bulan Ramadan ini disediakan oleh Allah sebagai sarana, sebagai arena, sebagai ajang untuk kita berlomba-lomba memperbanyak amal. Ada di antara mereka, kata beliau, yang mereka itu terus berpacu selama bulan Ramadan ini dan kemudian dia sampai di ujung dan menjadi pemenang. Ada juga di antara mereka itu yang kemudian mereka itu jalannya berleha-leha, kadang juga lalai hingga kemudian terlambat dan mereka akhirnya kalah. Mudah-mudahan kita selalu berikan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memaksimalkan waktu-waktu di bulan Ramadan ini dengan berbagai macam aktivitas ibadah, dan mudah-mudahan ibadah kita yang kita lakukan di bulan Ramadan ini atau selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ada tanya jawab enggak ya?
Ada? Kenapa? Ada tanya jawab? Enggak. Baik, kalau ada. Monggo Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya, salat tasbih itu Salam. apa salat tasbih itu apa ini Ustadz harus dilakukan setiap hari? Itu adik kecil mungkin bisa, adik bisa lebih keras Bu? Ya, Ustadz mau tanya, salat tasbih itu apa ada hadisnya? Matur nuwun. Kenapa? Salat tasbih. Ya, Ustadz. Ya. Salat tasbih itu bagian dari salat sunnah Ibu. Salat sunnah itu kalau kita ambil hadisnya, itu hadis yang sifatnya umum. Umum itu apa? Bahwa kalau berkaitan dengan amalan sunnah itu kita diberikan keleluasaan yang begitu luas selama amalan itu tidak bertentangan dengan nas yang ada baik Quran maupun hadis. Selama tidak ada larangan maka silahkan kita melakukan berbagai macam aktivitas ibadah, termasuk juga sholat atau mungkin puasa atau mungkin ibadah-ibadah yang lain. Secara tegas memang tidak diriwayatkan dalam sebuah hadis, tapi paling tidak kemudian itu bagian dari pendekatan diri kita dengan berbagai macam ibadah, diantaranya dengan sholat. Dan sholat tasbih itu adalah kita memperbanyak nilai pujian, pensucian diri kepada Allah. Jadi ibadah-ibadah yang kemudian tidak ada nas larangan, maka kita diberikan keleluasaan untuk melaksanakan ibadah itu. Dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, silahkan kamu melakukan ibadah dengan berbagai macam jenis ibadah dan Allah tidak akan pernah bosan untuk menerima ibadahmu sampai kamu sendiri yang bosan. Jadi monggo misalnya ada ndak dalilnya sholat setelah duhur misalnya sampai 10 rakaat? Ndak ada. Tapi apa boleh orang sholat sunnah duhur, sholat sunnah setelah duhur 10 rakaat? Monggo. Karena itu bentuk jenis ibadah yang ndak ada larangannya. Sholat sunnah itu kita diberi keleluasaan. Sholat sunnah, ibadah sunnah itu kita silahkan melakukan ibadah itu selama tidak berbenturan dengan nas. Kalau sudah larangannya maka tidak boleh. Dan kita melakukan ibadah sunnah itu di bawah kuasa pelakunya. Artinya kalau dia yang perbanyak silahkan, mempersedikit silahkan, bahkan membatalkan pun itu silahkan. Dia punya keleluasaan seperti itu. Jadi sholat tasbih tidak bertentangan dengan ibadah yang kaitannya dengan sholat. Karena rokaatnya seperti itu, bentuk yang dibaca juga seperti itu, maka itu masih sejalan dengan jenis ibadah sholat yang lain dengan tuntunan semacam itu. Saya kira seperti itu Ibu. Adalah yang lain? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan ya. Sekali lagi mudah-mudahan manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.